Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi pada ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kakak undang adik-adik bangkit berdiri untuk kita menyanyikan Mars PD. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 21 ayat yang ke-1. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati keindahan pada pagi hari ini Tuhan. Kini saatnya kami kembali melakukan ibadah Tuhan, walaupun ibadah kami melalui online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan turut hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berawal kami akan memulai ibadah ini Tuhan, namun kami undang Engkau, kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kini saatnya kita akan bermazmur. Kita akan menyiapkan Alkitab kita dari Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Baik adik-adik, kalau kita sudah menemukannya, kita akan membacanya secara silih berganti. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia
berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya, shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Saatnya sekarang kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, kakak undang adik-adik untuk menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Allah, karena pada saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dan di dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau yang senantiasa melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti firman itu dan dapat melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Dari kitab apa kak? Kitab Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh, dan serta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini
untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, setelah tadi kita membaca perenungan firman Tuhan pada saat ini, apa yang adik-adik rasakan ketika membaca perenungan firman Tuhan itu? Kalau kakak secara pribadi kakak merasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena melalui firman itu kakak ternyata diingatkan kembali akan adanya karya Allah bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Di dalam perenungan firman kita ini seperti kita lihat bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang dipanggil untuk menerima karya keselamatan Kristus. Dan ketika mereka menerima karya keselamatan Kristus, di dalam ayat 6 dikatakan bahwa karena berita Injil mereka turut menjadi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, Rasul Paulus telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kenapa Bapak Rasul Paulus bisa berkata demikian? Adik-adik ada yang tahu? Karena kalau kita mau melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, kita dapat melihat sebuah peristiwa di mana dulu Rasul Paulus ini adalah orang yang membenci orang-orang Kristen, adik-adik. Mereka menganiaya orang-orang Kristen, tapi ketika ia bertemu dengan Tuhan, hatinya diubahkan, bahkan ia menjadi pembawa kabar sukacita, berita Injil. Ia menjadi berita Injil, bahkan adik-adik bisa lihat di dalam ayat 12. Karena cintanya kepada Injil dan pemberitaan firman Tuhan, ia sampai rela untuk masuk ke dalam penjara. Karena imannya kepada Allah dan karena tugasnya di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ketika Bapak Paulus berkata demikian, situasi kota Efesus pada saat itu terjadi perpecahan di mana orang-orang Yahudi merasa bahwa hanya mereka yang diselamatkan. Dan orang-orang yang Kristen dan bukan Yahudi ini merasa bahwa diri mereka itu juga adalah bagian tubuh Kristus. Dan Bapak Paulus menguatkan mereka dan menyadarkan mereka, karena imanmu di dalam Kristus, maka engkau telah menerima keselamatan yang daripada Allah. Dan ketika kamu menerima keselamatan daripada Allah, kamu masuk menjadi bagian tubuh Kristus. Dan sebagai bagian tubuh Kristus, kamu memiliki tugas dan panggilan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di
sekelilingmu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata sebagai orang yang dipanggil masuk ke dalam tubuh Kristus, ternyata ada sebuah tanggung jawab untuk juga memberitakan karya kasih Kristus atau berita Injil itu di tempat di mana kita berada, baik di keluarga, di sekolah, atau di lingkungan pergaulan. Nah, seperti orang-orang yang bukan Yahudi yang dipanggil untuk juga menyebarkan karya kasih Allah melalui tindakan dan perbuatannya, kita pun demikian adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Dan sebagai saksi Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan anak-anak yang taat kepada Tuhan itu anak-anak yang seperti apa sih Kak? Gitu kan. Pertanyaan selanjutnya pasti seperti itu. Anak-anak yang taat kepada Tuhan ternyata adalah anak-anak yang mau membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita patut bersyukur. Dari rasa syukur kita itu kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, baca Alkitab, bahkan kita ibadah IHMPT. Itu adalah cara kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur dengan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, selanjutnya kita menyatakan syukur kita dengan suatu tindakan yang lebih realistis. Tindakan yang realistisnya itu seperti apa? Tanda syukur kita, kita mau menjadi anak-anak yang berbagi. Berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Meskipun di dalam perjalanan kehidupan ini, kadang kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa suka sama kita atau tidak suka dengan kita. Dan di dalam situasi itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menyatakan karya kasih Kristus melalui tindakan kita. Dan yang kita perlu lakukan adalah kita berbagi. Berbagi itu bisa banyak hal adik-adik. Bisa adik-adik berbagi berkat, makanan, minuman. Atau adik-adik berbagi sebuah damai sejahtera Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik menyediakan telinga adik-adik bagi teman-teman yang sedang merasa susah hati, atau adik-adik menjadi anak-anak yang mau juga mengerti orang tua, kesusahan orang tua pada saat ini, dan juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang baik. Itu adalah sebuah tindakan. Tindakan yang senantiasa mencerminkan sikap sebagai anak-anak Kristus yang mau menjadi saksi karya kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan adik-adik yang paling penting di dalam pembacaan kita ditekankan oleh Rasul Paulus. Sebab itu aku minta kepada kamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata demikian? Karena Rasul Paulus berpikir bahwa ketika ia masuk ke dalam penjara, orang-orang yang di Efesus merasa sedih tentu. Dan ketika dan orang-orang di Efesus merasa sedih, jangan sampai mereka tawar hati atau imannya menjadi runtuh. Hanya karena tidak ada lagi role model mereka untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen dan sebagai saksi Kristus, di dalam kesusahan ternyata kita juga diingatkan untuk tidak menjadi tawar hati. Tetapi di dalam kesusahan itu kita mau menjadi anak-anak yang optimis, yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka di dalam kesesakanmu atau kesusahanmu sekalipun,
tugasmu sebagai saksi yang mempersaksikan kebaikan Tuhan akan tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan kita kehendaki adik-adik. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadilah saksi-saksi Kristus yang mau senantiasa mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Seperti apapun situasimu, di dalam tantangan, di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, tetap datanglah kepada Tuhan. Ingatlah, sebagai saksi-saksi Kristus, kalian adalah orang-orang yang senantiasa telah menerima kasih karunia. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, jadilah orang yang dapat membagikan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu, maka hidup kita akan semakin terberkati. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, pun kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang merespon firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 162 ayat yang kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekarang tiba saatnya untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau yang senantiasa menjadi sang pemelihara kehidupan kami, bahkan melalui putramu Yesus Kristus, Engkau yang senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi kami, manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang maha baik, di dalam kasih dan juga penyertaan yang senantiasa kami rasakan pada saat ini, kami mau menaikkan syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati bangsa dan negara ini, Engkau yang berkati pemerintah bahkan seluruh rakyat Indonesia, Engkau yang senantiasa memberkati setiap program-program pemerintah yang telah dirancangkan bagi kami, sehingga melalui itu semua damai sejahtera dan juga berkat yang datang daripada Tuhan dapat benar-benar dinyatakan bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap tim medis, Engkau berkati setiap orang yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, dan kiranya melalui berkat Tuhan, pekerjaan dan juga pelayanan mereka senantiasa dapat membuahkan sebuah kebaikan demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau juga berkati setiap warga dari bangsa dan negara Indonesia ini yang saat ini mungkin kesulitan untuk mencari makanan dan minuman di tengah situasi pandemik COVID-19. Kiranya ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka melalui cara-cara Tuhan yang tak terselami bagi kami. Bahkan jika Engkau berkenan, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa yang maha baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja kami dan persekutuan kami, khususnya di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati setiap
presbiter yang ada, Engkau berkati Pak Pendeta Sarmon Reyes Randalabi, Kau berkati juga setiap majelis penatua diaken, bahkan Tuhan juga memberkati setiap pengurus pelkat dan komisi-komisi. Kiranya melalui berkat Tuhan, mereka senantiasa diberikan kesehatan dan mereka juga senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, terkhususnya bagi Persekutuan Teruna GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, Tuhan juga berkati setiap anggota dari Pelkat Teruna ini, dan kiranya melalui berkat Tuhan kami senantiasa boleh tetap merasakan kasih dan damai sejahtera, bahkan dapat merasakan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap program-program yang telah direncanakan, kiranya ya Tuhan Kau berkati setiap proses dalam pelaksanaan program-program tersebut, dan kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap orang yang berkontribusi, sehingga melalui berkat Tuhan mereka dapat berkolaborasi bersama dengan baik dan melaksanakan program itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi anggota Pelkat Teruna, terkhususnya teman-teman kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkati mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat mereka dengan kasih karunia-Mu, dan Tuhan yang senantiasa mau memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga mereka dapat merasakan pemulihan yang datang daripada Tuhan saja. Berkati juga orang-orang yang merawat teman-teman kami yang sakit, sehingga melalui perawatan mereka teman-teman kami boleh memperoleh semangat untuk mendapatkan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau berdoa secara khusus bagi rekan kami Regita yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkati ia, berkati setiap proses pemulihan yang ada, bahkan Tuhan yang mau pakai setiap dokter dan suster yang menanganinya sehingga proses pemulihan dari Regita boleh berjalan dengan baik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi keluarga kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan senantiasa berkati sanak saudara kami, kakak, adik, bahkan Tuhan berkati oma, opa, dan om tante yang berada bersama-sama dengan kami. Kiranya melalui berkat Tuhan mereka senantiasa dapat memperoleh kesehatan, mereka dapat merasakan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan mereka senantiasa boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami yang saat ini masih menjalankan pendidikan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati setiap proses pendidikan yang kami jalani. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kepandaian ya Tuhan agar kami dapat menjalani proses pendidikan ini dengan baik sebagai bekal masa depan kami di hari yang ke depan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati orang-orang yang mendampingi kami, baik guru-guru kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri mereka kesehatan, dan Tuhan tuntun mereka dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat tetap mendidik dan membimbing kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah juga setiap doa dan harapan masa depan kami ya Tuhan. Kiranya melalui setiap harapan doa yang kami panjatkan, Tuhan berkenan untuk menilik semuanya itu, dan Tuhan mengabulkan seturut waktu dan kehendak Tuhan saja. Pimpin kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna.
Oleh karena itu tuntunlah kami untuk menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau bisa dititipkan ke orang tua adik-adik pada hari Minggu. Kita akan menaikkan pujian dari GB 82 ayat 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Baik adik-adik, kini kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasihlah Bapa, Engkau boleh menyertai kami Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kini saatnya kami memberikan persembahan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita berdiri. Kakak undang adik-adik berdiri jika memungkinkan. Kita menerima amanat pengutusan. Adik-adik, pergilah di dalam kehidupanmu dengan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadilah saksi Kristus yang dapat mempersaksikan kebaikan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah sudah selesai adik-adik dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Ya, kita juga mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk salaman pada mama, papa, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Sampai bertemu lagi. Dadah, dadah, dadah.